Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut kemerdekaan dan hari ulang tahun kemerdekaan adalah momentum sejarah yang sangat bermakna buat kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti kita untuk memahami makna kemerdekaan sekaligus mengevaluasi kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai yang sudah 76 tahun. Di antaranya adalah bagaimana kita memahami kemerdekaan itu sendiri dalam konteks dasar negara Pancasila. Yang pertama, kemerdekaan kita bisa raih dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Agama Islam mengajarkan kepada kita di dalam menentukan agama, misalkan tidak ada paksaan. Seperti kita menentukan saya mau tinggal di Indonesia atau tinggal di luar Indonesia, juga tidak ada paksaan. Tapi ingat, pada saat kita menentukan pilihan bahwa saya mau tinggal di Indonesia, maka kita terikat dan harus terlibat dengan seluruh aturan yang ada dalam negeri ini. Begitu halnya kemerdekaan pada saat kita menentukan pilihan beragama. Saya menentukan menjadi Muslim, maka saya harus terlibat dan terikat dengan institusi, aturan dan berbagai kebijakan yang ada di dalam agama ini. Itulah pelajaran berharga. Sila yang pertama, membangun ruh dan jiwa dalam diri kita. Sebuah komitmen yang begitu boleh dikatakan unlimited, sebab kita langsung berhubungan dengan yang maha tidak terbatas. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tidak terbatas. Al-Ghani, kekayaan, bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat dan kasih sayangnya pun tidak dibatasi. Bahkan masih menyayangi atau mengasihi orang-orang yang bahkan tidak mengakui dia sebagai Tuhannya sekalipun. Allah Azza wa Jalla masih mengasihi mereka, dikasih jatah hidupnya. Bahkan sampai manusia yang diciptakannya, yang dijamin kehidupannya, yang difasilitasi di dalam kehidupannya pun masih diberi kebebasan. Bahkan kebebasan untuk menentukan pilihan agama dan ketuhanan itu sendiri. Belajar makna kebebasan dari agama, dari ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa dahsyat. Kemerdekaan juga bisa diraih justru pada saat kita memerdekakan diri kita dari segala bentuk kepentingan diri kita dan diserahkan kepada kepentingan yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Ada yang namanya tetangga, mungkin ada kepentingan masyarakat sekitar, bahkan kita bekerja ada kepentingan perusahaan. Kita berada di negara, kepentingan negara, tapi ada kepentingan yang jauh lebih bisa menjanjikan balasan yang pasti buat segala bentuk pengorbanan kita di tengah-tengah kemerdekaan itu, yaitu kepentingan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sangat bijak, adil, bahkan sangat kaya, tidak membutuhkan kita. Seluruh yang sudah kita korbankan adalah untuk kita, kembali ke kita. Tapi Dia yang Maha merawat dan menjaga kita. Itulah kemerdekaan dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan bisa menjadi orang merdeka yang sebenarnya saat kita hanya menjadi hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebuah hadits menjelaskan setiap manusia dalam kondisi menjual dirinya. Apakah dia memerdekakannya, membinasakannya? Pilihannya di situ. Apakah dia sedang memerdekakannya, ataukah dia sedang membinasakan dan menghancurkan dirinya dengan cara memperbudak diri? Kapan terjadi? Ketika dia membebaskan dirinya dari segala kepentingan dan hanya menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam perspektif Islam itu artinya orang telah memerdekakan dirinya. Tapi saat dia keluar dari Allah, tidak percaya kepadanya, kemudian kita bekerja untuk siapapun dan apapun, bahkan untuk kepentingan pribadi kita, itu artinya kita sedang memperbudak diri kita. Subhanallah, itulah makna kemerdekaan dan betapa besar nilai Pancasila dalam memahami kemerdekaan, terutama sila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.